Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, billakumullah. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan Kitab Al-Aqidatul Wasithiyah karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Terakhir kita sampai ke fasal wa qad dakhala aidan fi ma dzakarnahu minal imani bihi wa bi kutubihi wa bi rusulihi al-imanu bi annal mu'minina yarawnahu yaumal qiyamati iyanan. Dan masuk juga dalam apa yang kami sebutkan tentang iman kepada Allah, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Juga beriman bahwasanya kaum mukminin melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat secara langsung dengan mata kepala mereka. Ini sudah kita bahas ya. Jadi termasuk keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu bisa dilihat. Kapan dilihatnya? Nanti di hari kiamat. Ya. Terlebih bagi mereka orang-orang yang masuk ke dalam surga, maka salah satu kenikmatan yang paling nikmat bagi penghuni surga adalah ketika mereka melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, innakum satarawna rabbakum, sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian. Ya, kama taronal qamar lailatal badri, sebagaimana melihatnya kalian melihat bulan purnama gitu ya, la tudamuna, yang tidak ada penghalang di dalam melihatnya. Ini sudah kita bahas ya. Keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah bahwasannya Allah tidak bisa dilihat itu di dunia. Sebagaimana dalam surat Al-A'raf Allah Subhanahu wa taala berfirman, walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh qala rabbi arini anzur ilaik. Ketika Musa ya mendatangi tempat yang telah kami tetapkan dengan Nabi Musa, kata Allah, Assalamualaikum. Kemudian Allah berbicara kepada Nabi Musa alaihissalam, ya. Dan kemudian apa kata Nabi Musa alaihissalam? Arini anzur ilaik, ya Allah, perlihatkanlah dirimu agar aku bisa melihatmu. Apa kemudian kata Allah? Innaka lantaroni, sesungguhnya kamu tidak bisa melihatku ya Musa. Walakin undur ilal jabal, akan tetapi kata Allah, lihatlah gunung itu, gunung Tursina. Ya. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau gunung itu masih tetap di dalam tempatnya, artinya tetap berada di tempatnya, tidak bergerak, tidak bergeser, maka kamu akan melihatku, kata Allah. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka, maka tatkala Allah Subhanahu wa taala menampakkan dirinya kepada gunung itu, maka apa? Ja'alahu dakka. Sehingga apa? Gunung itu hancur, pecah. Dan kemudian wa kharra Musa sa'iqa, dan Nabi Musa pun pingsan. Artinya dengan ayat ini apa? Dengan ayat ini lantaroni, kata Allah, kamu tidak bisa melihatku, artinya melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia. Ya, karena mata manusia, lemahnya manusia, penglihatan manusia itu lemah dan tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Adapun di akhirat, di surga terlebih, ya, bagi orang-orang beriman, maka tentunya Allah dapat dilihat. Dan ini tentunya termasuk apa? Termasuk Dan ini tentunya termasuk apa? Termasuk kenikmatan ya bagi orang beriman ketika melihat Allah Subhanahu wa taala.
Itu bisa dilihat ya. Walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh. Itu dalam surat Al-A'raf ya 143. Di dalam surat Al-A'raf ayat 143. Tentang Nabi Musa alaihissalam meminta agar bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum. Itu sudah kita bahas ya, tentang bagaimana keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah di dalam perihal melihat Allah atau melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Itu di surga nanti di akhirat. Sekarang pasal yang baru. Ada yang pegang kitabnya enggak? Kitabnya ada di dia ya kan itu? Cuma saya tuh dibagikan biar pada setengah ulang gitu. Ay gitu mah sambil dilihat. Nu aralit. Asa beriji eta? Dua. Sok dibaca tah. Taib. Sekarang fasal yang baru ya. Berkata Syekh rahimahullahu taala, "Wa minal imani bil yaumil akhir." Dan termasuk daripada keimanan kepada hari akhir, al-imanu bi kulli ma akhbara bihi nabi, yaitu beriman terhadap apa yang telah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mimma yakunu ba'dal maut, tentang kejadian setelah kematian. Fayu'minuna bi fitnatil qabri. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Ahlussunnah wal Jamaah mengabarkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah mereka beriman tentang akan adanya fitnah kubur. Ini harus kita imani. Wa bi adzabil qabri, dan beriman juga tentang adanya azab kubur. Ya, ini keimanan Ahlussunnah wal Jamaah, harus keyakinan, harus diyakini bahwa dalam kubur itu ada fitnah. Fitnah ini ada azab, bahkan ada kenikmatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada azab dan juga ada kenikmatan kubur. Fa'amal fitnatu, adapun fitnah kubur, fa innan nasa yuftanuna fi kuburihim. Ya, adapun fitnah kubur, itu manusia mereka diuji di kuburannya. Taib. Dengan ditanyakan, fayuqalil rajuli, ditanyakan kepada seseorang, man rabbuka, siapa Tuhanmu, wa madinuka, dan apa agamamu, wa man nabiyuka, dan siapa nabimu. Tentunya ini adalah sebagaimana nanti disampaikan ya penjelasannya berdasarkan sebuah hadis yang sahih. 3 pertanyaan yang akan dilontarkan oleh malaikat penanya nanti dalam kubur. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Ya, kemudian wa madinuka, apa agamamu, wa man nabiyuka, dan apa nabi, siapa nabimu. Taib. Ini seakan-akan jawabannya sangat mudah. Maka mungkin anak kecil kita pun sudah hafal ini. Anak-anak TK pun sudah hafal kan? Siapakah Tuhanmu, ya, apa agamamu, siapakah nabimu. Maka sudah ada nyanyinya sekarang. Anak-anak sudah hafal. Tapi tidak dengan hari kiamat nanti, tidak dengan di kuburan nanti. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma nakhtimu ala afwahihim", pada hari ini aku sumpah mulut-mulut mereka. Wa tukallimun aydihim, kami jadikan tangan mereka berbicara. Wa tasyhadu arjuluhum, dan kami jadikan kaki mereka bersaksi. Ya. Jadi tidak semudah yang dibayangkan. Justru orang yang mampu menjawab 3 pertanyaan ini hanyalah orang-orang yang memang Allah berikan hidayah untuk bertanya, untuk menjawab. Kemudian dibawakan oleh Syekh, fayuthabbitullahu alladhina amanu bil qauli tsabit, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengokohkan orang-orang yang beriman bil qauli tsabit, dengan ucapan yang kokoh, fil hayati dunya wa fil akhirah, di kehidupan dunianya dan juga kehidupan akhiratnya. Ini sebagaimana dalam surat Ibrahim ya, tentang Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekokohan kepada orang yang beriman. Jadi yang mampu menjawab, ya, Tuhanku adalah Allah, agamaku Islam, nabiku Nabi Muhammad, adalah orang-orang yang beriman.
dan orang-orang yang diberikan taufik di dalam menjawabnya. Ya. Fayaqulul mu'min, maka orang beriman menjawab, Allahu Rabbi, Allah sebagai Tuhanku, wal Islamu dini, Islam sebagai agamaku, wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam nabiyyi, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabiku. Maka ini jawaban orang beriman, dia akan menjawab itu. Fa'ammal murtab, adapun orang murtab yang ragu, maksudnya adalah orang munafik gitu ya. Orang-orang yang ragu-ragu di sini orang-orang kafir, orang munafik. Maka dia mengatakan apa? Ha la adri. Dia mengatakan aku tidak tahu. Sami'tun nasa yaqulun, aku mendengar manusia mengucapkan ini dan itu. Ya, aku mendengarkan manusia mengucapkan sesuatu dan aku tidak tahu. Kemudian apa? Kemudian kata Nabi SAW, beliau mengatakan fayudrabu bimirjab atau bimirzabatin min hadid, maka dia pun akhirnya apa? Orang tersebut dipukul dengan palu dari besi, fayasihu sayhatan yasmauha, maka dia pun berteriak menjerit karena kesakitan dengan sebuah teriakan yasmauha kullu syai'in, yang teriakan itu didengar oleh segala sesuatu, illal insan, kecuali manusia. Ya, dalam riwayat disebutkan illa thaqalain, kecuali thaqalain yaitu jin dan manusia. Walau sami'aha al insanu la sa'iqa, kalau seandainya manusia mendengarkan kondisi orang yang sedang diazab di dalam kubur, maka manusia akan pingsan. Maka manusia akan pingsan. Taib. Makanya tentunya perlu untuk kita apa? Untuk kita yakini. Karena ada orang-orang yang kemudian apa? Ada orang-orang yang kemudian mereka hanya menyandarkan kepada akal. Seperti orang-orang Mu'tazilah, ya. Orang-orang falasifah, orang-orang filsafat yang kemudian mereka tidak meyakini bahwasannya ada fitnah kubur, ada azab kubur. Disebutkan dalam hadis bahwasanya kenikmatan kubur itu salah satunya adalah dibentangkan kuburan itu sejauh mata memandang, akan dihadirkan kepada orang yang beriman, ya, sosok yang rupawan dan dia mempunyai harum yang sangat wangi. Ketika ditanya, man anta, siapa kamu? Ana amaluka soleh, saya adalah amalanmu yang soleh. Jadi orang soleh itu dia akan ditemani dengan sosok yang tampan, ternyata itu adalah amalannya. Ya, dan orang beriman dia merasakan nikmat dalam kubur. Beda dengan orang yang tidak beriman. Sampai disempitkan kuburannya, sampai antara tulang satu dengan yang lainnya saling berlawanan. Ya, saking sempitnya. Hal-hal seperti ini itu tidak diyakini oleh orang-orang Mu'tazilah. Jadi hal-hal seperti ini tidak diyakini oleh siapa? Oleh orang-orang Mu'tazilah. Kenapa? Karena orang-orang Mu'tazilah yang mereka jadikan sebagai landasan di dalam berdalil, berakidah, itu adalah akal. Yang kata mereka nggak mungkin, gitu ya. Yang kata mereka apa? Nggak mungkin bahwasannya kuburan itu nanti akan meluas. Padahal kuburan cuma 1 meter ke 2 meter. Yang nggak mungkin akan menjadi luas dan nggak mungkin akan menyempit. Ketika disampaikan kepada mereka dalil-dalil tentang itu, kata mereka ini dalilnya dalil hadis ahad, kata mereka. Sedangkan dalil hadis ahad itu tidak bermuatan sahih, padahal hadisnya sahih. Intinya mereka mengedepankan apa? Mengedepankan akal daripada ilmu, daripada wahyu. Maka Ahlussunnah wal Jamaah ketika datang dalil kepadanya, walaupun hadisnya hadis ahad ini adalah hadis yang dibawa oleh satu sahabat saja. Ya, jadi kata mereka nggak mungkin seakan-akan hanya sahabat ini yang tahu, yang lain nggak tahu. Memang pada kemana mereka gitu. Padahal mereka itu bersepakat meyakini hadis innamal amalu binniyat itu hadis ahad. Itu hadis yang datang dari Umar saja, nggak ada datang dari yang lainnya. Tapi mereka menerima hadis ini. Mereka sepakat hadis ini sahih, Bukhari Muslim, innamal a'malu binniyat.
Dan innamal amalu binniyat itu hadisnya hanya datang dari sahabat Umar Ibn Khattab saja. Tapi ketika berkaitan dengan masalah-masalah seperti ini, mereka tidak mau meyakininya. Kata mereka ini adalah hadis ahad. Ya, sedangkan perkara-perkara gaib itu harus hadisnya hadis mutawatir biar lebih yakin, kata mereka. Padahal selama hadis itu sahih, yang membawakannya sahabat yang mulia, kemudian murid beliau seorang tabi'in yang tidak tercela, kemudian muridnya murid tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai kepada imam, misalkan Bukharinya, Muslimnya atau Imam Ahmadnya, rawi yang membawakan hadis itu tidak ada seorang pun yang dituduh pendusta, berarti hadis yang dibawanya sahih. Kita yakini itu sebagai sebuah kebenaran, ya, itu wahyu. Taib. Maka tentunya kita beriman walaupun yang meriwayatkan hadisnya adalah hadis ahad. Maka tentunya di dalam hal ini adalah orang-orang Mu'tazilah, ya, orang-orang falasifah. Mereka mengingkari akan adanya tentang pertanyaan kubur dan nikmat kubur. Mereka mengingkari itu. Taib. Kemudian setelahnya disebutkan oleh Syekh Muhammad atau Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, "Tsumma ba'da hadhil fitnati", jadi setelah Ahlussunnah wal Jamaah mengimani akan adanya fitnah kubur dengan adab kubur, akan adanya nikmat kubur dengan adab kubur, itu harus kita yakini, ya. Maka kemudian setelah itu apa? Tsumma ba'da hadhil fitnati, kemudian setelah fitnah ini ada fitnah ujian kuburan. Imma naimun wa imma adabun. Ya, bisa jadi setelah fitnah kubur itu, apakah setelahnya kenikmatan atau setelahnya itu adab? Ila antakumal qiyamatul kubra, sampai ditegakkannya apa? Kiamat yang besar. Fatu'adul arwahu ila ajsad, maka dikembalikan ruh-ruh itu kepada jasad-jasadnya. Wa taqumul qiyamatul lati akhbarallahu biha fi kitabih, dan tegaklah kiamat yang telah Allah kabarkan tentang kiamat di dalam kitabnya. Wa ala lisani rasulihi, dan telah dikabarkan oleh lisan rasulnya. Wa ajma' 'alaihal muslimuna, dan telah sepakat atasnya kaum muslimin. Fayakumun nasu min kuburihim li rabbil alamin, maka kemudian bangkitlah manusia dari kuburan-kuburan mereka menghadap Rabb semesta alam. Hufatan uratan ghurlan, dalam kondisi tidak memakai sendal, dalam kondisi bertelanjang, dalam kondisi tidak disunat. Wa tadnu minhumus syamsu wa yuljimuhumul araq, dan kemudian didekatkan kepada mereka matahari, dan apa? Mereka akhirnya berenang, atau yuljim ini adalah tenggelam di dalam al-araq, yaitu keringat-keringat mereka. Ini sebagaimana dalam hadis yang sahih, ya. Di sini dibawakan oleh Syekhul Islam rahimahullahu taala. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi tentang kita setelah atau sebelum fasal ini, tentang bagaimana kita mengimani sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dalam hadis, ya. Sifat fi'liyah, sifat dzatiyah bagi Allah, gitu, ya. Maka kemudian menjelaskan tentang apa? Tentang kondisi hari kiamat. Karena termasuk perkara gaib, perkara yang akan terjadi, dan kita harus yakini itu, ya. Dan kita harus yakini itu, dan kita harus meyakini bahwasannya setelah kematian kita ini seakan-akan itu akhir segalanya. Tidak, justru kematian adalah awal dari segalanya. Kematian adalah awal dari segalanya. Tadi setelah kematian disebutkan apa? Seseorang dimasukkan ke kubur. Di kuburan itu ada nikmat kubur, ada kemudian apa? Ditegakkan hari kiamat kubro, dibangkitkan manusia di padang mahsyar, dan didekatkan matahari sedekat 1 mil, kata Rasul.
Dudni syamsu yaumal qiyamati ala ru'usil khalaiq ka qadril mil. Didekatkan matahari di atas kepala-kepala makhluk manusia nanti di padang mahsyar itu sejarak 1 mil saja. 1 mil 1 kilo 200 meter kurang lebih. Fayakuna minhumul araq, sehingga apa? Bercucuran keringat, kata Rasulullah. Sehingga apa? Bercucuran keringat. Faminhum man yakunu ila saqai. Di antara mereka ada yang keringatnya sampai mata kakinya, sampai betisnya, sampai pahanya, sampai badannya, sampai menutupi dirinya. Apa kata Rasul? Wa dzalika biqadri amali fid dunya, dan itu tergantung amalan mereka di dunia. Jadi masih ada fase yang panjang untuk kita sampai ke neraka atau ke surga setelah kematian itu. Jadi justru kehidupan ini adalah disebutkan sebagai apa? Sebagai darus thawab, atau kita sebuah tempat yang dimana kita justru memupuk pahala, ya, ataupun menebar kebaikan sebanyak-banyaknya. Sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaklah setiap jiwa dia melihat apa yang telah dilakukan untuk hari esok. Itu kapan hari esok? Maksudnya hari kiamat. Hari kiamat kapan? Hari kiamat itu sebentar lagi. Kematian itu kapan? Kematian itu sebentar lagi. Kullu ma huwa atin fa huwa qarib. Setiap yang akan terjadi itu pasti akan datang, pasti akan dekat. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasannya kematian itu menguntit kita, ya. Kematian itu menguntit kita. Kapanpun akan terjadi, kapanpun akan menyambar kita kematian. Bahkan dikatakan lebih dekat dari terumpas sendalnya sendiri kematian itu. Kalau sudah kematian maka tidak ada lagi penyesalan. Ya, tidak ada lagi penyesalan. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keutamaan orang-orang yang beriman, ya, beramal soleh, apalagi matinya di atas keimanan, di atas amalan soleh atau istiqomah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu. Sesungguhnya orang-orang yang mereka mengucapkan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah, maka ketika wafatnya apa kata Allah? Tatanazzalu alaihimul malaika, akan turun kepada mereka malaikat. Jadi ketika sakaratul maut, orang ini ketika mau diwafatkan oleh Allah, oleh malaikat pencabut nyawa, maka malaikat yang lain akan datang. Apa yang diucapkan oleh malaikat itu? Allah takhafu, janganlah kalian takut. Wala tahzanu, janganlah kalian sedih. Jangan takut terhadap apa? Terhadap apa yang akan kalian hadapi nanti. Ini nih maksudnya. Apa yang akan kalian hadapi nanti itu apa? Itu tadi nanti, ya, fitnah kubur, azab kubur, padang mahsyar, matahari didekatkan 1 mil, semuanya bercucuran keringat keringat manusia bercucuran ketika itu. Tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan hanya kepada 7 golongan manusia saja. Ya. Kemudian ada jembatan, ada sirat, ada mizan, dan seterusnya. Tapi orang yang wafatnya beriman, apa kata malaikat? Allah takhafu, janganlah kalian takut. Takut terhadap apa? Mimma tuqdimuna alaihi, takut terhadap apa yang akan kalian hadapi nanti. Wala tahzanu, janganlah kalian sedih. Sedih terhadap apa? Mimma fatakum, sedih terhadap apa yang kalian tinggalkan. Kita meninggal, itu meninggalkan istri, anak-anak mungkin masih kecil, harta yang selama ini kita pusti-pusti, harta yang selama ini kita jaga-jaga, itu semuanya akan kita tinggalkan. Tetapi orang yang wafatnya istiqomah, apa kata Allah dalam ayat itu? Allah tahzanu, wala tahzanu, janganlah kalian sedih. Apa kemudian? Wa absyiru bil jannah, berbahagialah kalian dengan surga, allati kuntum tu'adun, yang telah dipersiapkan oleh Allah untuk kalian. Apa kemudian kata Allah? Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami akan menjadi wali bagi mereka. Artinya orang-orang yang kalian tinggalkan ketika kita wafat, ketika orang yang beriman itu wafat, maka orang yang ditinggalkan oleh orang yang beriman, walinya mereka siapa? Allah dan para malaikatnya. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami akan menjadi wali, penolong bagi mereka dunia dan akhiratnya.
Jadi jangan khawatir anak kita masih kecil, jangan khawatir siapapun yang kita tinggalkan, selama kita wafatnya beriman, maka mereka akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka akan ditolong oleh para malaikatnya. Ya, maka mereka akan ditolong oleh para malaikatnya. Dan tentunya untuk kita bisa istiqomah, ini tentunya adalah yang pertama ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, yang kedua kita berupaya. Artinya berusaha untuk wafatnya istiqomah. Ya, selain kita meminta terus kepada Allah, ya, nas'alullaha husnal khatimah. Kita meminta kepada Allah, ya Allah, wafatkanlah kami dalam kondisi husnul khatimah. Selain kita meminta, juga kita berikhtiar melakukan sebabnya. Karena apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kullu 'abdin yub'atsu yaumal qiyamati 'ala ma mata 'alaihi. Setiap jiwa itu, setiap orang itu dibangkitkan di hari kiamat tergantung dia kondisi sedang matinya seperti apa. Jadi kalau ada sedang mati, dia matinya sedang berjihad, dia diwafatkan dalam kondisi, dibangkitkan dalam kondisi sedang berjihad. Ketika dia wafatnya dalam kondisi bertalbiyah, sedang haji atau umroh, dia nanti di padang mahsyar dibangkitkan dalam kondisi bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, dan seterusnya. Dan apa kata para ulama? Wa yamutu ala ma'asya alaihi. Dan manusia itu dia akan meninggal tergantung kondisi hidupnya. Artinya kalau dia kondisi hidupnya baik, ya kemungkinan besar dia matinya pun dalam kondisi apa? Baik. Siapa yang tidak ingin? Kalau kita lihat gitu ya, cuplikan-cuplikan orang yang sedang sujud, masya Allah sampai wafat sujud. Sedang khutbah, wafat ketika khutbah. Sedang baca Quran, wafat ketika baca Quran. Dia diwafatkan oleh Allah dalam kondisi sedang melakukan amalan kebaikan. Bisa jadi itulah kebiasaan dia. Karena wa yamutu ala ma'asya alaihi, dia itu mati di atas kebiasaan hidupnya. Dia itu mati di atas kebiasaan hidupnya. Kalau dia biasanya nyangkul ke sawah, mati di sawah ya wajar, kan memang dia biasanya nyangkul. Tapi bukan berarti nyangkul di sawah pekerjaan yang tidak baik, enggak. Selama dia nyangkulnya untuk memenuhi kehidupan keluarga, itu jihad di jalan Allah. Itu mencari nafkah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang disinggung di sini adalah jangan sampai kebiasaan jelek yang kita lakukan justru kita wafat di atas kebiasaan jelek itu. Taib, adapun cari nafkah, ya, maisha, apalagi tujuan adalah untuk menghidupi keluarga, ini adalah ibadah. Taib, itu adalah ibadah. Taib, kemudian setelahnya dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala sampai tadi fayudrabu bimirzabatin min hadidin fayasihu. Jadi dalam fitnah kubur ini akan dipukul dengan palu besi sehingga dia berteriak dengan teriakan yang sampai teriakannya tersebut didengar oleh siapapun kecuali manusia dan jin. Kecuali jin dan manusia. Inilah hikmahnya kenapa kita tidak bisa mendengar, ya, orang yang dalam kubur itu diazab. Kalau kita mendengar, wah, ngeri, ya. Kalau kita mendengar misalkan, apalagi yang rumahnya dekat kuburan, naudzubillah, apalagi dia misalkan diazab, terus gogorowokan, jika orang mau bisa sare, jika ya. Dan kayaknya kehidupan kita nggak akan normal. Ngapain kita jualan? Ngapain kita dagang? Mending di masjid, we. Ya ngapain? Kalau jelas-jelas kita yakin tahu itu sedang diadab, itu akan mempengaruhi kejiwaan kita. Kita ngapain jualan, ngapain dagang, mending zikir, sukan sampai dimautkan ku Allah. Dan hikmahnya kenapa kita disembunyikan itu dari kita oleh Allah agar kita berjalan normal. Ya, wa nasa'ata atiyatun akadu fiha lituzza kullu nafsin bima tas'a. Sampai hari kiamat pun Allah sembunyikan. Untuk apa? Kematian pun Allah sembunyikan untuk apa? Biar apa? Biar lituzza kullu nafsin bima tas'a. Biar setiap jiwa itu dia dibalas tergantung apa yang diusahakannya. Kalau orang tahu dia mau matinya hari ini, hari itu, ini nggak akan hidup, nggak akan normal hidup kita. Ngapain kita gawe kantoran? Ngapain kita bangun istana? Ngapain kita? Mending aja fokus di masjid, ya, mending aja ibadah. Taib. Apalagi kalau kita bisa dengar bagaimana orang-orang yang di dalam kubur diazab oleh Allah, ya, diazab oleh malaikat yang penjaga kubur.
Sampai kata Rasulullah, "Sa'iqo," bisa jadi kita pingsan. Ya, bisa jadi kita pingsan. Dan itu didengarkan oleh makhluk selain manusia. Maka bisa jadi wallahu a'lam bishawab ya, sebagian mengatakan seperti ayam, anjing, longlongan ayam, kokokan ayam, longlongan anjing di atas kuburan. Itu bisa jadi mereka sedang mendengarkan sesuatu yang kita tidak dengar. Ya, bisa jadi, atau di dalam riwayat mereka sedang melihat malaikat turun kalau ayam berkokok, kalau anjing melonglong ketika turun iblis dan lain sebagainya lah ya, dan disebutkan dalam sebuah riwayat. Atau bisa jadi mereka mendengar penghuni kubur sedang diazab. Dan tentunya ini perlu untuk kita yakini. Dan setelahnya kata Syekh di sini, dikembalikan kemudian jasad, ruh kepada jasad, dibangkitkan hari kiamat di padang mahsyar dalam kondisi apa? Hufatan uratan ghurlan, tidak memakai sendal, tidak tidak disunat, dan bertelanjang. Semuanya bertelanjang. Tidak ada yang memakai sendal, tidak ada yang disunat. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Ana ba'duna ba'dan ya Rasulullah, apakah nanti kami saling melihat aurat kami dengan yang satu dengan yang lainnya, laki-laki dan perempuan, patingali-tingali gitu ya?" Apa kata Rasulullah? "Wal mauqifu asyaddu min hadza." Kondisi ngerinya, dahsyatnya hari itu lebih dahsyat dibanding apa yang kita pikirkan ini. Artinya bobor aha yang ningali aurat batur gitu. Kita sedang dihadapkan kepada sebuah perkara, apakah nanti kita menerima lembaran dengan tangan kanan, tangan kiri gitu. Karena nanti kita akan menerima lembaran-lembaran itu. Kita sedang harap-harap cemas. Ya, kita sedang harap-harap cemas. Jadi Baborah melihat aurat orang lain gitu. Karena kondisi itu sungguh sangat ngeri, ya. Taib. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Kondisi ya hufatan uratan ghurlan ini replikanya kalau kita lihat, kita sedang wukuf di Arafah, itu semuanya dalam kondisi seperti ini, semuanya telanjang, hanya pakai kain ihram kalau laki-laki ya. Tidak ada yang kemudian pejabat, kalau mentang-mentang pejabat presiden, mentang-mentang presiden dia pakai baju, pakai jas, enggak, semuanya telanjang. Semuanya hanya dua helai kain ihram. Menunjukkan apa? Bahwasanya manusia akan kembali seperti itu. Tidak ada yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali ketakwaannya. Kemudian didekatkan matahari di hadapan makhluk, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai ada yang di antara mereka apa? Sampai di antara mereka ada yang tenggelam dengan keringatnya. Itu tergantung amalan mereka di dunia. Bayangkan di hari itu tidak ada naungan ya. Di hari itu tidak ada pohon yang besar. Di hari itu tidak ada bangunan-bangunan tinggi yang kemudian kita bisa bernaung di bawahnya. Tidak ada payung ya. Tidak ada sesuatu yang kita bisa berlindung dari panasnya terik matahari, kecuali naungan Allah ya. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillin yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya, itu naungan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya apa? Imamun adil, imam yang adil. Salah satunya apa? Rajulani tahabba fillah, 2 orang yang saling mencintainya karena Allah. Ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Salah satunya apa? Wa rajulun mu'allaqun qalbu fil masajid, seseorang yang senantiasa rindu hatinya ke masjid. Ya, orang yang senang ke masjid gitu ya, suka ke masjid. Ya, tentunya untuk ibadah. Makanya orang ini mulia. Kemudian yang keempat adalah syabun. Ya, ketika berbicara hadis-hadis yang lainnya ini tentang umum, dewasa, tua, muda, laki-laki, perempuan. Tapi kalau yang keempat ini adalah syabun, pemuda. Nah, ini hanya dikhususkan bagi pemuda saja. Jadi orang tua enggak, hanya pemuda. Yang seperti apa pemudanya? Wasyabun nasya'a fi ibadatillah, dan pemuda yang tumbuh kembangnya di atas beribadah kepada Allah. Pemuda tapi taat sama Allah gitu. Artinya dia waktu muda, waktu yang kebanyakan manusia
mengumbar nafsunya, tapi dia mampu menundukkan hawa nafsunya karena takut kepada Allah, maka pemuda itulah yang akan mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang tua yang 40 tahun ke atas bukan pemuda lagi dia. Ya, 40 tahun ke atas bukan pemuda lagi, apalagi 50 tahun ke atas, apalagi 60 tahun ke atas. Ya, ini bukan pemuda lagi. Wajar kalau kemudian dia lebih mementingkan akhirat sekarang, wajar. Kalau 60 tahun, 50 tahun ke atas gitu ya, 40 tahun ke atas masih bergelimang dengan kemaksiatan, masih di dunia, masih jauh dari Allah, ini yang enggak wajar. Ya, ini yang enggak wajar justru. Karena apa? Karena para nabi diutus menjadi nabi dan rasul. Kenapa 40 tahun? Karena 40 tahunlah itu umur di mana seseorang dia bisa apa? Bisa betul-betul enggak labil lagi gitu ya. Dia betul-betul di dalam mengeluarkan kebijakan, dia nggak labil, dia tidak terbawa dengan emosi nafsu. Nah, ini umur 40 tahun ke atas. Jadi yang dikedepankannya adalah akal gitu ya, bukan hawa nafsu. Beda dengan para pemuda. Maka ketika ada para pemuda, wasyabun nasya fi ibadatillah, ketika ada pemuda yang dia soleh pemudanya, taat pemudanya, maka dia akan mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima adalah rajulun tasaddaqa bi sadaqatin. Seseorang yang dia bersedekah dengan sebuah sedekah fa akhfaha, dan dia menyembunyikan sedekahnya sampai saking tersembunyi sedekahnya itu hatta la ya'lama yaminuhu mayunfik shimaluhu, atau sebaliknya. Sampai-sampai tangan kiri atau tangan kanannya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Karena saking tersembunyinya gitu ya di sedekah, nggak mau orang lain tahu gitu ya, sampai-sampai tangan kirinya nggak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanan gitu. Maka orang inilah yang akan mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang keenamnya adalah warajulun datum ra'atun dzata mansabin wa jamal faqala inni akhafullah. Seseorang yang diajak berzina oleh perempuan yang cantik dan bangsawan, sudah mah cantik, bangsawan, banyak hartanya, dia diajak berzina oleh perempuan seperti itu, tapi dia mampu mengatakan ini akhafullah, saya takut kepada Allah. Diajak berzina oleh perempuan yang cantik, bangsawan, kaya, tapi dia mampu menolak itu karena takut kepada Allah. Maka inilah keutamaan. Dia akan mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuhnya adalah seseorang Zakarallaha khalian fafadat aina. Dia berzikir sendirian dan kemudian mencucurkan air matanya. Ya, berzikir sendirian, menangisi kesalahan. Dan ini keutamaan seseorang yang menangisi kesalahan ya, tapi sendirian, bukan berjamaah, bukan rame-rame. Oh, yang ini nangis, ikut nangis, rame nangis. Ah, ini enggak terpuji seperti ini sebetulnya. Yang terpuji itu adalah dia bangun di malam hari sepertiga malam terakhir, ya, dia kemudian bermunajat kepada Allah, dia ingat dosanya, itulah yang utama itu. Kalau dia bareng-bareng menangisnya jamaah, itu akan mudah, sangat mudah itu. Terbawa suasana, terhipnotis kita. Apalagi di sana ustaznya di malam hari digelapin lampunya. Bapak ibu kita ini banyak dosa, apalagi ada musik-musik sedih gitu ya. Aya nu ye mancing cerik pada cecerikan atuh nu lain ka bawa cerik. Pada cecerikan heula eta teh mimitina. Kita pernah dulu juga ya. Ini nangis Masya Allah gitu ya. Dia bandel ya, orang bandel. Bandel dia dibawa ngaji. Padahal bandel gitu ya. Wah, udah itu dia jam 3 malam ada mabit namanya. Ada mabit namanya, jam 3 malam dia bangunin sholat tahajud jamaah, kemudian ya mabit. Kemudian itulah ustadznya begini. Wah, orang lain nangis, dia pun ikut nangis, kenceng nangis sama Masya Allah, sampai anak pun, wah berarti dia tobat ya. Si preman ini tobat. Sampai demi Allah orang medek tobat, pokoknya mual-mual deui. Masya Allah, karena memang ya kelihatannya meyakinkan. Besoknya mah terjun deui. Besoknya bawang deui. Karena itu nggak dari hati ya, terbawa suasana.
Taib. Bahkan khawatir justru kalau kita menangis di hadapan orang, orang melihat kita menangis, menunjukkan tangisan kita, malah ada riyanya. Itu kan ibadah. Menangisi sebuah kesalahan, menangisi dosa, apalagi menangis karena takut kepada Allah, itu ibadah. Kalau kita justru menampakkan ibadah itu di hadapan orang, apalagi kita nangisnya histeris gitu ya, biar orang tahu, wah masya Allah nih orang ini sampai nangis sejadi-jadinya karena apa? Karena ingat dosa gitu ya. Padahal mungkin bukan karena ingat dosa, karena suasananya aja. Tetapi yang dimaksud dalam hadis ini adalah rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah. Seseorang dia berzikir sendirian dan kemudian bercucuran air matanya. Ya itu susah. Ya, susah. Coba bapak-bapak, ibu-ibu bangun tengah malam, sepertiga malam, jam 3 bangun, tahajud heula gitu ya, habis itu ngadoa heg ceurik. Namun keur kasusah mah hese eta teh. Kecuali keur aya kasusah hutang loba kayak itu ka dieu bingung gitu ya, baru ceurik bisa. Taib. Kemudian dikatakan oleh Syekh, wa tunsabul mawazinu fatuzanu fiha a'malul ibad. Kemudian ditegakkan mizan, timbangan, dan kemudian ditimbanglah di atas timbangan tersebut amalan-amalan hamba. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Maka barang siapa yang timbangan kebaikannya lebih berat, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Dan barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka mereka adalah orang-orang yang merugikan diri-diri mereka sendiri dan mereka kekal di dalam neraka jahanam. Nah, ini adanya mizan nanti. Masih ada proses, terus saja proses. Dan proses kita ketika di padang mahsyar, ketika didekatkan matahari 1 mil, kepanasan kita sampai diriwayatkan disebut 500.000 tahun. 500.000 tahun ya, dalam riwayat disebutkan. Kita akan diam di padang mahsyar sampai kita merasa kesal, dan akhirnya apa? Kita berbondong-bondong kepada Nabi Adam alaihissalam agar Nabi Adam memintakan syafaat kepada Allah untuk diputuskan keputusan. Ya, karena ya kondisinya ngeri ketika itu. Akhirnya kita berbondong-bondong kepada Nabi Adam alaihissalam agar Nabi Adam minta sama Allah supaya diputuskan segera. Kata Nabi Adam, saya nggak bisa. Saya menyebabkan kalian keluar dari surga. Coba minta kepada Nabi Nuh alaihissalam. Akhirnya kita pun berbondong-bondong datang kepada Nabi Nuh. Kata Nabi Nuh, saya juga nggak bisa. Coba datang kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga nggak bisa. Coba datang kepada Nabi Musa, sama nggak bisa. Datang ke Nabi Isa. Kata Nabi Isa, coba datang kepada Nabi Muhammad. Akhirnya kita berbondong-bondong datang kepada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Nabi Muhammad kemudian menyungkur sujud. Ya, wa yadhkur bi mahamid la yudhkar min qablu. Memuji pujian-pujian yang pujian tersebut tidak pernah disebutkan sebelumnya. Artinya pujian itu hanya disebutkan oleh Nabi ketika itu. Di dunia enggak ada. Nah, ini kata para ulama bahwasanya ada nama-nama Allah, pujian-pujian bagi Allah yang belum kita kenal sekarang. Makanya nama Allah itu sebagian ulama mengatakan yang paling tepat itu bukan 99, nama Allah lebih banyak dari itu. Apa dalilnya? Itu tadi, dalil hadis syafaat. Jadi hadis syafaat, hadis tentang haji, hadis tentang perang Taib, tentang Ka'ab bin Malik itu kalau dalam hadis Bukhari hadis yang paling panjang, selembar setengah kurang lebih. Hadis itu, hadis syafaat, hadis tentang haji, dan juga hadis tentang mauqif ataupun hadis syafaat, hadis tentang haji, bukan hadis tentang haji, hadis syafaat, hadis tentang perang Ka'ab bin Malik itu, dan juga hadis tentang padang mahsyar ya. Udah sama hadis haji ya, 3. Itu hadis-hadis yang panjang. Taib. Kemudian waktu disyaru dawawin wahya sohaiful amal. Dan kemudian setelah ditimbang, maka kemudian dibagikanlah diwan-diwan. Apa itu diwan-diwan? Sohaiful amal, catatan-catatan amalan.
Nanti kita akan diberikan catatan-catatan amalan. Fa akhidhu kitabahu biyaminihi wa akhidhu kitabahu bishimalihi. Ada orang yang mengambil kitabnya, catatannya dengan tangan kanannya. Ada orang yang mengambil catatannya dengan tangan kirinya. Au min wara'i dhahri, ada orang mengambil catatannya dari belakang punggungnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuki wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Ini surat Al-Isra ya. Tapi ada ayat yang lebih ini lagi ya, fa amman utiya kitabahu bi yamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahli masrura. Ini tentang bagaimana di padang mahsyar nanti ada orang-orang yang menerima lembaran itu dengan tangan kanan, ada yang dengan tangan kirinya. Tentunya orang yang menerima dengan tangan kanannya ini adalah pertanda kebaikan bagi orang itu. Ini menunjukkan bahwasanya perjalanan masih panjang ya, perjalanan masih panjang. Wa yuhasibullahu al-khalaiqa. Dan Allah Subhanahu wa taala menghisab seluruh makhluk. Wa yakhlu bi 'abdihil mu'min, dan Allah menyendiri dengan hamba-hambanya yang beriman. Fayuqarriruhu bidunubihi, kemudian Allah menunjukkan dosa-dosanya, lalu orang beriman itu mengatakan iya dan mengakuinya. Kama wusifa dzalika fil kitabi was sunnah, sebagaimana hal itu telah tersifat di dalam kitab dan sunnah, bagaimana orang beriman mengakui dosa itu. Tetapi dosanya bukan dosa kesyirikan, bukan dosa kekufuran ya. Wa amal kufaru, adapun orang-orang kafir, fala yuhasabuna muhasabatan man tuzanu hasanatuhu wa sayiatuhu. Adapun orang-orang kafir adalah orang-orang yang mereka tidak dihisab, kata Syekh. Sebagaimana dihisabnya orang-orang yang dihitung kebaikan dan kejelekannya. Karena mereka tidak memiliki kebaikan sama sekali. Ya, karena mereka tidak memiliki kebaikan sama sekali. Walakin tu'addu amaluhum wa tuhsa. Akan tetapi amalan-amalan mereka itu dihitung lalu ditampakkan kepada mereka dan mereka pun mengakui atasnya sehingga mereka dibalas, disiksa dengan sebab amalan tersebut. Hanya saja orang kafir pun tentunya di neraka itu bertingkat-tingkat neraka. Wala nudziqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar. Kami akan siksa mereka ya dengan azab yang rendah, bukan azab yang besar. Artinya orang kafir pun orang kafir semuanya akan diadab. Tetapi adab itu berbeda-beda tergantung apa kejahatannya. Ada orang kafir yang enggak mendolimi orang lain, ada orang kafir yang baik gitu ya, enggak memerangi. Ada orang kafir yang curang, yang culas, yang memerangi dan lain sebagainya. Tentu ini lebih dahsyat. Tapi semuanya mereka diadab. Begitu pula dengan surga. Surga itu bertingkat-tingkat. Orang beriman semuanya masuk surga. Tetapi tentunya tingkatan surga ini tergantung amalan mereka di dunianya. Ya, tergantung amalan mereka di dunianya. Tetapi asal iman yang ada pada hatinya itu apa? Tauhid. Dan tauhid itu tidak batal karena kesyirikan, maka insya Allah dia akan masuk surga. Ya, asalkan apa? Dia bertauhid, tidak melakukan kesyirikan. Terlebih kesyirikan yang besar. Taib. Ini akidah ya, ini perlu kita yakini. Perlu kita yakini akan adanya apa? Mizan, akan adanya sirat, akan adanya didekatkannya nanti matahari. Ini amrun ghaib, ini perkara gaib. Ya. Dan kita harus yakin itu. Karena hadis-hadis yang bercerita tentang ini hadisnya sahih. Walaupun kata mereka hadisnya ahad, tapi sahih, maka kita terima. Ya, adapun orang-orang Mu'tazilah, orang-orang filsafat, mereka tidak menerima hadis-hadis seperti ini. Ada yang mengatakan dan tidak ada yang tidak beriman kepada Dajjal. Dajjal itu hanya ungkapan saja. Hanya ungkapan pelaku kejahatan, amalan-amalan jahat dan lain sebagainya. Dajjal yang disebutkan dalam hadis, ada sebagian tidak meyakini itu. Padahal dia muslim. Nah, kita harus meyakini akan adanya Dajjal. Karena hadis-hadisnya sahih ya. Tapi itu saja dulu yang bisa disampaikan malam ini. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita sambung kembali. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.